Pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan besar sudah beberapa kali terjadi. Penyebabnya beragam. Selain kondisi kendaraan, patut pula dicermati seperti apa sistem transportasi yang berlaku selama ini. Adakah celah yang membuat pengguna jalan raya abai terhadap keselamatan bersama? Selengkapnya dalam Benang Merah Hantu Petaka di Jalan Raya. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Kecelakaan gerbang tol Ciawi. Kecelakaan fatal di gardu tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat pada pekan pertama Februari 2025 menyita perhatian dan menuai sorotan banyak pihak. Insiden itu menewaskan 8 orang dan mencederai 11 lainnya. Laka maut yang melibatkan kendaraan besar, khususnya truk, hingga memakan sejumlah korban jiwa, bukan sekali ini saja terjadi. Pada Senin 23 Desember 2024 lalu, sebuah truk tronton berhenti di bahu jalan kilometer 78 di Tol Malang Pandaan, Jawa Timur yang berkontur menanjak. Truk berhenti karena mengalami overheat atau gangguan mesin yang membuatnya menjadi terlalu panas. Sopir truk turun bermaksud mengganjal roda kanan. Naas, saat bersamaan, truk juga mulai bergerak mundur. Sedangkan roda kiri belum sempat diganjal. Truk yang meluncur kemudian menabrak bus pariwisata. 4 orang meninggal dalam insiden itu. Mundur lagi ke belakang, Selasa 26 November 2024, laka maut melibatkan truk yang mengalami remblong terjadi di persimpangan Selipi, Jakarta Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan dan akibat kecelakaan ini 1 orang meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 orang luka ringan. 2 pekan sebelum insiden di Selipi, Jakarta itu, truk tronton melaju tak terkendali hingga kemudian menyeruduk sejumlah mobil penumpang di Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat, kilometer 92 arah Bandung menuju Jakarta. Kondisi saat itu sedang gerimis. Insiden truk hilang kendali itu menimbulkan tabrakan beruntun melibatkan 17 mobil. 1 orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan lainnya mengalami luka-luka dan trauma. Serangkaian laka maut itu seperti menyampaikan pesan, petaka bisa kapan saja menghantui pengguna jalan raya. Sebab mereka yang sebenarnya abai terhadap keselamatan bersama tetap berhak mengaspal di jalan raya yang notabene memang diperuntukkan untuk umum. Sedangkan memeriksa satu persatu setiap pengguna jalan secara seksama untuk menilai laik jalan atau tidak tentu terdengar tak masuk akal. Sejumlah insiden mencatat persoalan remblong acap menghadirkan momok bagi mereka yang sebenarnya patuh berlalu lintas. Kebanyakan dari remblong itu permasalahannya adalah di masalah perawatan. Di orang kita melakukan perawatan rem kalau sudah ada keluhan dan itu telat. Harusnya sebelum ada keluhan sudah dilakukan perawatan. Aspek kondisi kendaraan bukanlah satu-satunya faktor yang kerap dituding sebagai penyebab laka. Faktor penting lain yang layak dipertimbangkan berpotensi menghadirkan petaka, yakni aspek sumber daya manusianya. Diakui, mengemudikan kendaraan besar butuh keterampilan khusus dan sederet kriteria. Paling utama, mengedepankan keselamatan. Jadi sekarang Indonesia itu lagi krisis pengemudi untuk angkutan penumpang maupun barang. Krisis sekali, Pak. Banyak para pengusaha bis ataupun angkutan barang, truk, dia punya 500 truk, pengemudinya cuma punya 200-300. Jadi masih banyak truk yang nganggur. Cari pengemudi sulit, Mas. Jadi kalau ada orang bisa mengemudi, entah itu baik, entah itu jelek, ya adanya seperti itu. Jadi kalau enggak ya konsekuensinya bisnya atau truknya juga nggak jalan, karena ini juga perlu ditanganin oleh jangankan kita nyalakan pengemudi, pilot ada sekolahnya, masinis ada sekolahnya, nakoda ada sekolahnya, pengemudi angkutan darat
nggak ada sekolahnya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengaku telah mengkaji data-data kecelakaan dalam 10 tahun terakhir untuk merumuskan rekomendasi pembenahan yang menjadi prioritas. Sejumlah aspek seperti kondisi kendaraan, faktor manusia, hingga persoalan pengawasan menjadi perhatian KNKT. Kami KNKT mereview data-data kecelakaan dari 10 tahun yang lalu. Kita review, akhirnya ada 4 hal fundamental yang perlu ditindaklanjuti. Dan kami juga sudah memberikan rekomendasi ke Kementerian Perhubungan. Pertama, kendaraan itu harus dilakukan perawatan atau overhaul minimum 2 atau 3 tahun untuk dilakukan di sistem remnya, dilakukan overhaul. Terus ada perawatan reguler untuk ngecek ketebalan kampas segala macam. Perawatan yang kedua, jam kerja dan istirahat pengemudi. Itu harus ada batasnya, seperti di kereta api maupun di pilot penerbang. Terus kemudian yang ketiga adalah masalah kesehatan pengemudi, medical check-up-nya. Seperti kereta api, kalau dia lagi masalah ada medical check-up-nya nggak baik, SIM-nya dia ditahan sementara atau di-hold sementara. Dia tidak boleh menjalankan kereta api sampai dia dinyatakan secara kesehatannya layak. Nah, hal ini nggak ada semua di darat. Jadi yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian dari regulator. Jadi 4 hal pokok ini yang perlu diterapkan di angkutan jalan agar tidak terjadi kecelakaan yang berulang-ulang. Persoalan kecelakaan truk yang terutama yang disebut sebagai truk odol, overdimensi dan overloading itu merupakan kesalahan yang sangat sistemik ya. Jadi tidak bisa disalahkan kepada satu institusi saja karena ada unsur penyedia barang, ada penerima, ada pengemudi, ada polisi, ada perhubungan dan sebagainya. Karena pengemudi pengen itu dapat duit yang banyak, penerima dan pengirim barang pengen barang terdistribusi dengan mudah. Nah, akhirnya itu yang menimbulkan odol gitu ya. Nah, ketika odol maka konsekuensinya pertama jalannya biasanya pelan, yang kedua ketika terjadi kecelakaan itu menimbulkan tingkat fatalitas yang sangat besar. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Kecelakaan lalu lintas dapat dihindari andai semua pengguna jalan patuh dan tertib terhadap peraturan lalu lintas. Tidak kalah penting dalam membangun kesadaran itu, yakni menyoal pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggar aturan.